termasuk nyinyir, ngebully, itu dosa itu. Walaupun Anda perlu saya kasih tahu, menurut rumus Al-Quran, semakin sering orang dinyinyir, maka semakin diangkat derajatnya. Jadi kalau harus memilih nyinyir atau dinyinyir, pilihnya dinyinyir. Kalau harus milih, dua-duanya mungkin enak. Dizolimi atau menzolimi, pilih dizolimi. Dijahati atau menjahati, pilih dijahati. Kalaupun harus milih, tapi jangan yang membuli, jangan yang nyinyir. Presiden kita namanya siapa? Pak Presiden Joko Widodo. Mengapa beliau jadi presiden? Karena beliau kenyang dinyinyir. Coba Pak Jokowi itu dihina, pelongak-pelongo. Iya kan gitu ya? Dihina, mukidi. Orang menghinanya. Mengapa banyak orang melunjak sama Pak Jokowi? Karena beliau merakyat. Kalau saya jadi presiden, yang menghina saya gua jitakin semua. Benar, kalau gua jadi presiden, gua gampar dia. Tak tangkap pokoknya. Polisi, tangkap, sikat. Untung Pak Ustadz nggak jadi presiden. Pak Jokowi coba zaman Pak Harto ngehina Pak Harto, selesai. Jangan, nggak boleh. Pak Jokowi nggak suka 3 periode. Pak Jokowi cuma 2 periode. Udah beliau katakan, Jokowi tidak mau 3 periode. Cuma pelajaran buat Anda, adik-adik, anak-anak. Pak Jokowi itu saking seringnya dihina, saking seringnya dinyinyir, saking seringnya dibully, derajatnya diangkat oleh Allah jadi presiden. Sampai sekarang orang masih heran, dia ketua partai juga bukan, kaya raya kayak pengusaha kaya raya lain tidak, kemudian anak kolong bukan, jenderal bukan, ganteng. Gantengan Pak Ustadz lah sama Pak Jokowi itu. Air laut mah asin sendiri ya. Tapi mengapa beliau jadi presiden? Kalau orang Jawa nyebutnya kendel. Apa kendel itu? Kebal dari bulian, kebal dari nyinyir. Makanya anak-anak, kalau Anda dinyinyir, kendel, bikin kebal, tanda Allah akan mengangkat derajat. Allahumma amin. Ya, tepuk tangan. Itu ilmu buat kita, pelajaran. Kita memaknai puasa dulu. Puasa itu al-imsaku 'anil muftirat. Puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang batalin puasa apa aja? Makan, minum, terus pacaran batal nggak? Ada. Kata orang Lampung, wat-wat gawo. Ya, tapi Pak Ustadz ingin jelaskan fikihnya dulu ya. Nggak apa-apa, pertegas dulu sebelum kita masuk ke makna puasa yang sesungguhnya. Perkara yang membatalkan puasa secara fikih itu 1. Man wa ma wasala ilal jauf. Apa saja yang melintasi kerongkongan. Jadi yang nyampe kerongkongan batal. Makanya ada yang nanya, kalau wudhu kumur-kumur batal nggak puasa? Nggak batal. Boleh kumur-kumur. Yang batal itu kalau kumur-kumur ditelen, batal. Ada yang nanya, gosok gigi membatalkan puasa tidak? Jawabannya tidak. Nah, ini pentingnya ngaji ya. Jangan katakan batal karena nggak masuk bab fikih, bukan pembatal gosok gigi itu. Gosok gigi itu boleh. Kayak Pak Ustadz nih, habis sholat zuhur tadi berangkat ke sini gosok gigi. Karena kalau nggak gosok gigi, mic-nya bau jigong nantinya. Jadi sikat gigi boleh. Yang membatalkan itu kalau odolnya ditelen. Nah itu baru batal.
Hanya saja sikatnya ditelan, stres. Stres namanya itu. Jadi begini, ini ilmu buat adik-adik semua. Sikat gigi itu hanya makruh, kumur-kumur hanya makruh ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, ba'da zuhur. Ini li syiddatil har, kalau panas kayak gini atau dalam keadaan sangat kehausan. Kan ada orang ngelak, tahu ngelak nggak? Itu bahasa apa itu ya? Oh, Jawa ya. Orang ngelak, kering kerongkongan, haus rasanya, pahit lidahnya. Nah, yang kayak gitu makruh sikat gigi, takut eman. Makruh kumur-kumur, takut ditelan. Jangankan air ya. Orang kalau sudah kehausan itu ngelihat orang nuangin bensin ke tangki motor, segernya. Apalagi es cendol sama es buah, mantap seger. Itu kalau kondisi sedang haus, makanya kita dimakruhkan kumur-kumur dan gosok gigi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, nelen ludah boleh enggak? Boleh. Jadi jangan sampai orang puasa jorok, pahpeh. Ngapa lu ngeludah? Puasa gua mah idih jorok. Jadi boleh ditelan ludahnya, enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau ludahnya diwadahin gelas, udah setengah gelas diminum, batal puasanya. Termasuk ini nih, lagi sholat zuhur. Lagi sholat zuhur, berdahak, kerokok. Pernah nggak dahak begitu? Ya pernah kan, kerokok. Nah, dahaknya ditelen, sholatnya nggak batal, nggak apa-apa. Puasa juga nggak batal. Tapi kalau dahaknya dilempar dulu keluar, diambil lagi, batal. Itu yang nggak boleh. Ya nggak usah jijik lah, punya kita sendiri ini. Kalau punya temennya ya jijai bajai najong tralala. Nah, ini pikir biar adik-adik tahu itu puasa. Yang jangan sampai nggak tahu yang kayak gituan. Apalagi sudah dewasa nih, udah balik belum? Udahlah, masa belum? Udah kumisan semua gitu. Kemudian warroksi, yang masuk ke rongga kepala batal, yang lewat mata, lewat hidung, lewat kuping batal. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu muntah yang disengaja, dicolok. Kemudian yang berikutnya wazawalul akli, hilang akal, stres, gila, kesurupan. Termasuk juga yang berikutnya dan yang lain-lainnya, nggak usah kita bahas. Karena di sini kayak hubungan suami istri ya belum lah ya. Ini karena anak-anak, tapi itu batal puasa. Nah, ini karena masih bujang-bujang. Wa ingzalu ammubasyarah atau wa ingzalul mani, keluar mani, batal puasa. Nah, ini hukum harus tahu ya. Halo, nggak usah rame dulu. Cuman kalau mimpi basah nggak batal. Besahur sholat subuh, habis sholat subuh ketiduran, bangun basah, nggak batal. Tapi wajib mandi. Tapi kalau karena masturbasi, karena onani, batal puasanya. Nah, ini hukum fikih. Jadi jangan macam-macam. Selanjutnya waridah, murtad dari Islam. Itu membatalkan puasa. Baik, itu secara fikih, secara umum. Halo? Selanjutnya kita masuk ke makna yang sesungguhnya. Puasa dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita sesuai dengan acara kita hari ini. Jadi puasa itu al-imsaku anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Usah nanya lah, nanti dijelasin juga. Kayak mau tahu aja ya. Mengendalikan hawa nafsu, semua nafsu. Nafsu yang datang dari 9 lubang. Lubang apa? Nah, kasih tahu. Enggak, saya tanya. Mau tahu aja apa tahu banget? Nah, banget berarti kan.
Kalau kata Sunan Ampel, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. Itu bahasa Arab, Arab nangendi. Puasa itu upaya pengendalian diri untuk mengendalikan 9 lobang. Apa 9 lobang itu? 2 lobang mata, ditambah 2 lubang hidung. Lubang hidung itu berapa sih? Ada nggak yang cuma 1? Oh, 2 semua. 2 mata, 2 hidung, 4. 4 kan? Ditambah 2 lubang telinga, 6. Yang ke-7 lubang cangkem mulut. Yang ke-8 dan ke-9 lubangnya di bawah. Saya tahu tempatnya, tahu namanya, tapi nggak enak menyebutkan namanya. Allahu Akbar. Ya nggak sopan lah kalau disebutin. Bahasa Arabnya aja kubul dan dubur. Nah, itu bahasa Arabnya. Kubul dan dubur. Nah, orang puasa itu 9 ini yang dicegah. 9 ini yang dikendalikan, bukan cuma makan dan minum. Mengendalikan pandangan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, mulut, lisan, dan yang berikutnya. Makanya 9 lubang itu selalu mengeluarkan kotoran. Bahasa sekolahnya apa? Ekskresi. Yang keluar dari mata namanya apa? Belek. Yang dari hidung namanya ingus, upil, umbel. Yang dari kuping namanya cungek, congek, bin cule. Nah, ada yang nanya tuh, Ustaz, kalau lagi puasa ngorek telinga batal? Enggak batal. Enggak batal. Yang batal tuh kalau kata batnya rek masuk ke dalam. Jadi kalau membersihin aja nggak apa-apa. Tapi kan nikmat. Bersihin telinga tuh nikmat ya. Geli-geli gimana gitu ya. Itu nggak batal itu, nggak apa-apa. Bersihin kok, nggak apa-apa. Ya, kotoran telinga. Yang dari mulut, kotoran dari mulut namanya apa? Ludah, ences, iler. Ini yang cowok-cowok nih, yang bujang-bujang nih. Itu kalau tidur basah, tembus bantalnya itu. Yang cewek ngiler gak ya? Oh enggak ya? Oh enggak, cowok aja yang ngiler tuh. Jangan bohong tuh kata temennya. Jadi apalagi yang lubang bawah, yang keluar air kencing. Kalau lubang belakang itu pisang goreng. Itu kalau masih sehat. Tapi kalau lagi sakit, bubur kacang hijau. Kotoran. Mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Karena memang 9 lubang itu potensial. Jalan dosa-dosa. Pintu kemaksiatan. Jalan hawa nafsu. Mulai dari mata nih. Mandang yang seksi-seksi. Walaupun bulan Ramadan banyak BMW keliaran. Tahu apa BMW? Bahenol molek weleh. BMW keliaran. Makanya adik-adik yang cewek nih, para siswi anak-anak, Pak Ustadz kasih tahu, tutup aurat, jangan seksi. Ini TikTok-TikTokan itu. Mana keleknya kelihatan, bulu kelek nggak pernah dicukur lagi ya. Jangan yang minus-minus. Ya, jangan cuman salahkan mata yang memandang. Yang pakai dandanan juga mesti sopan. Setuju nggak kira-kira? Yang namanya orang laki ini orang laki nih. Yang namanya orang laki ya demen aja lah ngelihat yang kayak gituan. Ya Pak ya. Ya kan jujur-jujuran, jangan munafik. Demen kan? Nah itu dosa. Makanya yang ngelihat godul basar, nundukin pandangan. Nah yang berpakaian juga sopan. Setuju tidak? Karena itu tanggung jawab kita bersama. Jaga pandangan mata, jaga pendengaran telinga. Karena begini, kalau orang itu ngegosip, tahu ngegosip enggak? Digosok makin sip. Namanya gosip. Orang ngegosip bukan cuman yang ngomel, yang dosa.
yang mendengar juga berdosa, sama dosanya. Nah, kemudian dosa lisan yang paling banyak itu dosa lisan. Dosa lisan yang paling banyak apa? Termasuk nyinyir, ngebully, itu dosa itu. Walaupun Anda perlu saya kasih tahu, menurut rumus Al-Quran, semakin sering orang dinyinyir, maka semakin diangkat derajatnya. Jadi kalau harus memilih nyinyir atau dinyinyir, pilihnya dinyinyir. Kalau harus milih, dua-duanya enggak enak. Dizalimi atau menzalimi, pilih dizalimi. Dijahati atau menjahati, pilih dijahati. Kalaupun harus milih, tapi jangan yang membuli, jangan yang nyinyir. Presiden kita namanya siapa? Pak Presiden Joko Widodo. Mengapa beliau jadi presiden? Karena beliau kenyang dinyinyir. Coba Pak Jokowi itu dihina, pelongak-pelongo. Iya kan gitu ya? Dihina, mukidi. Orang menghinanya. Mengapa banyak orang melunjak sama Pak Jokowi? Karena beliau merakyat. Kalau saya jadi presiden, yang menghina saya gua jitakin semua. Benar, kalau gua jadi presiden, gua gampar dia. Tak tangkap pokoknya. Polisi, tangkap, sikat. Untung Pak Ustadz nggak jadi presiden. Pak Jokowi coba zaman Pak Harto ngehina Pak Harto, selesai. Jangan, nggak boleh. Pak Jokowi nggak suka 3 periode. Pak Jokowi cuma 2 periode. Udah beliau katakan, Jokowi tidak mau 3 periode. Cuma pelajaran buat Anda, adik-adik, anak-anak. Pak Jokowi itu saking seringnya dihina, saking seringnya dinyinyir, saking seringnya dibully, derajatnya diangkat oleh Allah jadi presiden. Sampai sekarang orang masih heran, dia ketua partai juga bukan, kaya raya kayak pengusaha kaya raya lain tidak, kemudian anak kolong bukan, jenderal bukan, ganteng. Gantengan Pak Ustadz lah sama Pak Jokowi itu. Air laut mah asin sendiri ya. Tapi mengapa beliau jadi presiden? Kalau orang Jawa nyebutnya kendel. Apa kendel itu? Kebal dari bulian, kebal dari nyinyir. Makanya anak-anak, kalau Anda dinyinyir, kendel, bikin kebal, tanda Allah akan mengangkat derajat. Allahumma amin. Ya, tepuk tangan. Itu ilmu buat kita, pelajaran. Makanya jangan jadi pembuli. Kalaupun harus jadi dibully, ya itulah ujian. Tapi walaupun demikian, banyak kejadian di Korea ya. Orang sampai mati bunuh diri gara-gara dibully. Betapa kejamnya membuli itu. Hati-hati. Lisan itu sangat berbahaya. Betapa banyak orang itu binasa hanya gara-gara lisannya. Makanya mulut itu hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Ini ada cerita, ini ada kejadian cewek dilamar cowok. Wajarlah dilamar, orang cewek ini kuliah yang biayain si cowok itu. Pacaran sih enggak, cuman TTM. Apa sih TTM itu? Teman tapi mesra. Apa PTS ya? Pacaran tanpa status, apa namanya itu ya? Saya nggak tahu. TTS ya, teman tanpa status atau apa sih namanya. Jadi karena dia modalin kuliah, udah jadi sarjana si cewek, cowoknya ngelamar. Nggak pacaran sih, cuman kan nanam saham lah ya. Karena sudah bantu kuliahnya, dilamar si cewek. Apa jawab si cewek? Jangankan elu, malaikat aja ngelamar gua tolak. Ya ngelunjak. Ya kalau nggak mau ngomong nggak mau tapi jangan kayak gitu. Malaikat aja kalau ngelamar gua tolak, jangankan elo. Bener taunya. Besok pagi dilamar malaikat Israel. Makanya hati-hati dengan cangkem itu, jangan asal ngomong. Ada crazy rich. Nah, ini kan lagi gaya-gayaan tuh, kayak gila-gilaan. Crazy rich sombong di wawancara. Apa pernyataan dia? Tuhan aja bingung bikin gua miskin. Nah, lu ngelunjak ya. Akhirnya sekarang ditangkap Mabes Polri kan.
disita semua hartanya gara-gara mulut. Pernah nonton film Titanic? Bahasa Inggrisnya Titanic. Kan Titanic bacanya. Kitanya Titanic membaca itu. Film Titanic itu kisah nyata tenggelamnya kapal Titanic. Itu ada yang ngomong, mengapa kapal itu tenggelam? Apa karena di sana ada perjudian? Di kapal pesiar yang lain banyak orang judi. Coba aja kalau Anda sekolahnya ngambil jurusannya SMK pelayaran misalnya. Kerjanya di kapal pesiar. Orang judi di sana banyak. Kumpul kebo banyak. Kumpul kambing lah, kumpul kambing ya. Banyak. Minuman keras banyak, tapi nggak tenggelam. Tapi nggak ngapa Titanic tenggelam karena perancang kapal Titanic, Insinyur Thomas Anders buat pernyataan. Apa hebatnya kapal ini kata wartawan? Dia jawab, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Wih, songong lu ya. Jajal kata Allah, tumburin betul ke gunung es, akhirnya tenggelam. Ada lagi kisah remaja SMK di Amerika, di London. London itu mana? Inggris ya. SMK tapi bukan BLK ya. Jadi 4 remaja SMK liburan sekolah. Liburan tuh, liburan akhir tahun pelajaran. Pas libur, pamit sama orang tua pakai mobil sedan. Mamahnya ngomong, hati-hati di jalan, semoga Tuhan membersamai kalian. Kata anak 4 ini, kata anaknya, mah, kalau Tuhan ingin bersama kami nggak muat. Namanya sedan, kursinya cuma 4. Jadi kalau Tuhan pengen ikutan tuh di bagasi nyempol-nyempol sana. Deket tas, bener tahu. Ngebut di jalan tol, dilindes tronton. Remek lepek, 4-4-nya mati semua. Cuman bagasi yang masih utuh sama sekali. Jangan jangan pakai alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah bahayanya cangkang mulut. Orang paling banyak binasa gara-gara lisannya. Orang celaka gara-gara lisannya. Bahkan orang masuk neraka gara-gara lisannya. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan, mulut. Apalagi lubang bawah tuh. Ya kan udah dewasa ini ya, nggak apa-apa kan? Pak Ustadz ngomong udah dewasa lah. Bukan anak kecil, bukan anak TK kan? Ini udah bujang-bujang, badannya aja kalah badan saya. Udah keker-keker semua ini. Kalau ikut UFC bisa lah kayaknya ya padaan ya. Udah gagah-gagah. Nih Pak Ustadz pengen kasih tahu. Mohon maaf betul tapi ya, pergaulan bebas zaman sekarang ini sudah merajalela. Ini yang sangat saya khawatirkan sebetulnya. Mau tak sebut tapi gak enak lah ya. Cuman Pak Ustadz pengen tahu, yang cewek mana sebelah sini semua ya? Oh itu ya. Ini cewek bukan sih? Oh cowok ya. Yang cewek-cewek Pak Ustadz pengen kasih tahu. Fokus belajar. Setuju atau setuju? Jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Setuju gak kira-kira? Laki-laki itu banyak modusnya. Ya Pak ya? Bohong. Nggak apa-apa, ini namanya tempur ya. Pak Ustadz pengen ngebelain yang cewek dulu ini. Yang namanya laki-laki itu banyak modusnya. Modus laki-laki itu ada 3 macam. Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa tahu banget? 1, modus mukhafafah. 2, modus mutawassitoh. 3, modus mughalladhah. Modus apa najis kira-kira ya? Oh najis. 1, modus mukhafafah, modus ringan. Contohnya apa? Ini modus minimum namanya, ngechat ceweknya. Panggilan sayang sekarang tuh apa sih? Ayang. Oh, subhanallah. Ih luar biasa. Ayang apa ayam? Oh ayang. Ayang apa? Udah makan belum? Belum. Soker kan? Gaya dia soker. Woi tiba-tiba ngechat, udah mandi belum? Belum. Lo kok belum? Mager. Mandiin yuk. Gua temenin ya, enak aja. Itu namanya modus mukhafafah.
Naik dikit yang kedua modus mutawasitoh, modus tengah-tengah. Ngechatnya bukan siang, bukan sore, bukan pagi, ngechatnya jam 2 malam. Tiba-tiba ngechat ceweknya apa bunyinya? Sayang, ayang, tahajud yuk. Luar biasa. Ngajak tahajud. Si cewek begitu jam 2 malam cungkrang-cengkring. Nah, ringtone khusus kan? Begitu buka WA ngajak tahajud langsung terharu. Nggak nyangka gua. Dia kan begajul di SMK BLK. Dandan aja nggak keruan-keruan ternyata ngajak tahajud. Padahal modus. Dia bukan tahajud. Lagi nonton El Clasico. Real Madrid versus Barcelona. Boro-boro tahajud subuh aja nggak bangun. Nah setelah modus mutawasitoh naik ke modus mughalladhah, modus paling berat. Apa modus paling berat itu? Yakni mau lulus SMK kelas 12 SMK SMA, sayang apa, ayang apa, lulus sekolah saya kuliah ke Jogja, kamu kuliahnya ke Papua, jauh banget. Kita bakal LDR, LDR, long distance relationship. Waduh ya. Kita bakal terpisah jarak. Sebelum kita berpisah, mari kita buktikan cinta kita. Pret! Enak aja loh. Jangan mau ya, jangan mau. Bohong dia, bohong. Bukti cinta apaan? Habis manis sepah dibuang. Coba jajal kalau sudah digituin, ditinggalkan, sakit rasanya, gundah gulana, nomor WA diblokir, telepon nggak pernah diangkat, tanya kabar tidak tahu beritanya, dia pergi entah kemana, galau rasanya, merana dan menderita, naik flyover, the fly to the sky, boro-boro. Bukan terbang ke atas, nyungsep di aspal. Makanya hati-hati, ingat kalau kata Pak Zainuddin MZ, laki-laki zaman sekarang itu punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Hati-hati. Laki-laki zaman sekarang begitu, kalau sudah terlanjur apa jadinya? Makanya jaga, kendalikan hawa nafsu. Ini bulan Ramadan, belajar kita, termasuk narkoba ya. Ini gara-gara pandemi, pemerintah dan aparat penegak hukum agak sedikit kendor menangani narkoba. Karena fokusnya ke corona. Terlalu banyak coronanya yang diurus, jadi narkoba kendor. Wilayah yang kemarin zona merah narkoba, sekarang zona hitam narkoba. Masalahnya begini adik-adik, orang sudah pakai narkoba itu, kalau sudah terlanjur nyebur, susah untuk sembuhnya. Masuk penjara juga belum tentu solusi, ya Pak ya. Masuk penjara, orang tua keluar duit. Coba orang tua Anda menyekolahkan Anda di BLK, bayar SPP-nya, bayar daftar ulangnya. Nggak pernah kan orang tua ngasih tahu dari mana sumber dananya. Dia peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi menyekolahkan anaknya. Nggak enak kalau anaknya nggak punya Android. Bayangkan. Orang tua beliin anaknya handphone Android apa karena dia kaya? Bukan. Karena khawatir anaknya minder. Semua orang punya Android, kok anaknya nggak punya? Ini kenyataan. Tapi tiba-tiba anaknya pakai narkoba, hancur perasaan orang tua. Ditangkap, kadang-kadang perlu ngeluarin duit kan. Duit ngutang ke rentenir juga. Apa ya kalau dalam penjara pasti sembuh? Belum tentu. Kan Pak Ustadz ini kemarin habis ceramah di penjara. Sering ceramah di penjara itu. Dan resikonya apa? Karena lapas perempuan ya, lapas wanita itu 70% pengguna narkoba yang ada di sana itu. Dan ada yang diduga, biar lebih sopan bahasanya, yang diduga lesbi.
Ya tadi karena perempuan semua. Yang cowok homo. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan solusi. Makanya bingung kan? Sedemikian rupa, makanya adik-adik mumpung belum, Pak Ustadz kasih tahu, jangan coba-coba. Jangan bikin kecewa orang tua. Jangan menggoreskan arang hitam di wajah orang tua. Bikin orang tuamu bangga. Gantilah keringatnya dengan prestasi. Gantilah kesusahannya dengan karya Anda. Pak Ustadz doakan Anda ini nanti jadi orang kaya raya semua. Allahumma amin. Terutama yang cowok, Pak Ustadz mau belain yang cowok ya. Buat yang cowok-cowok, Pak Ustadz kasih tahu resepnya. Sejatinya, bagi perempuan nggak penting tampang. Yang penting mapan, duitnya bro. Setuju nggak kira-kira? Nggak guna. Ganteng sih ganteng, tapi bokeh males. Coba kalau kaya, walaupun palanya peyang, mukanya bopeng, tapi YouTuber. Wah, YouTuber gajinya sebulan 500 juta. Nggak kelihatan peyangnya, nggak kelihatan bopengnya. Makanya Anda berkarya. Ini Pak Ustadz kasih tahu, Pak Ustadz ini kan direkam nih ya. Ini masuk di upload di YouTube. Sekarang subscribernya sudah 66.000 subscribernya. Nanti Ustadz Suparman Abdul Karim. Kalau konten hiburan, subscribernya banyak, wajar. Namanya hiburan. Ini konten ceramah. 66.000. Alhamdulillah monetnya sudah mencapai 20 juta sebulan. Nggak apa-apa ya, sombong dikit aja. Ini bukan sombong. Ngasih tahu adik-adik, anak-anak sekalian. Pak Ustadz kasih tahu, kalau Anda berkarya nggak akan pernah sia-sia. Betul nggak kira-kira? Coba, Triswaka. Pengamen jalanan loh Triswaka itu. Terakhir Pak Ustadz lihat sudah 7 juta lebih ya. Subscriber YouTube-nya itu. Miliaran itu setiap bulan yang dia dapat. Karena berkarya. Ini enggak anak BLAK main game aja kerjaannya. Jadi kalau malam nggak tidur, siang ngorok. Malam kenapa itu? Patah nanti kursi itu. Nah hati-hati buat anak-anak sekalian. Cuman kalau main game itu Anda jadikan karya, itu bagus. Bikin aplikasi berkarya. Contoh, gamer yang banyak duitnya itu siapa? Miauk Auk. Apa sih? Miau Auk. Wah, keren kan? Orangnya masih muda, masih bujang, tapi kaya raya. Bahasa miabi payah itu. Jadi Miau Auk. Namanya aja sebutnya susah. Karena apa? Dia suka main game. Karena dia suka main game, bagaimana agar tidak konsumtif? Dia jadikan konten YouTube, banyak yang nonton, sugi. Nah, makanya Pak Ustadz kasih tahu sekarang, Atta Halilintar. Subscriber terbanyak di Asia ya. Atta Halilintar itu, ya kalau udah hebat gak gitu tambah hebat lagi. Maksud Pak Ustadz gini, sekecil apapun karya Anda harus berkarya. Jangan mau menjadi sampah masyarakat. Jangan mau jadi apkiran. Jadilah yang berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah. Terutama ini nih, bulan Ramadan, demo-demo. Mana nggak pada puasa lagi yang demo-demo itu. Ini Pak Ustadz ngingetin adik-adik mahasiswa ini. Apa sih yang dituntut? Pak Ustadz kasih tahu nih, Pak Jokowi sudah mengatakan tidak akan 3 periode. Dan dia sudah marah, menteri yang kembali mewacanakan 3 periode akan dipecat. Nah, apa yang dituntut? Cuman dimanfaatkan orang kan? Akhirnya nggak puasa, bikin kerusakan, sudah jatuh korban. Ada anggota polisi yang gugur, meninggal dunia gara-gara itu. Dan kemarin apa korbannya itu? Saya nggak enak nyebut namanya ya. Diinjek-injek, dipukulin, ditelanjangi. Itu yang demo tuh manusia apa bukan sih kira-kira? Coba bayangkan kalau kita diperlakukan kayak gitu. Nggak punya hati nurani, tidak punya kesopanan, tidak punya keadaban, tidak mencemberkan bangsa Indonesia. Ini Pak Ustadz perlu ingatkan, jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya udah fokus belajar aja buat adik-adik. Apalagi anak SMA, SMK ya kan nggak boleh.
Nggak boleh demo-demo, itu fokus belajar, jangan mau dimanfaatkan orang. Kalau pala Anda pecah, siapa yang mau ngobatin? Kan begitu. Kalau masuk penjara, siapa yang mau ngeluarin? Nah, makanya fokus belajar yang baik, belajar agama yang benar, jangan belajar agama dengan cara yang salah. Mudah-mudahan kita semua selamat, insya Allah. Baik, kemudian masih sedikit lagi yang berikutnya yang perlu Pak Ustadz ingatkan pada kesempatan kali ini. Puncak dari puasa Ramadan kita adalah al-imsaku billah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Makanya pelajaran buat Anda, puasa ini adalah upaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minimal jaga sholat fardu 5 waktu. Maksimalnya tambahkan dengan sholat taraweh. Insya Allah. Jadi jangan sampai nggak sholat. Ini nggak sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isaknya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada lagi niatnya begini, usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan jam 9 sholat subuhnya. Ada lagi yang niatnya begini, usolli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Nah, ini buat yang sedang belajar, mau sukses tidak? Kalau pengen sukses, kita itu cuman ikhtiar, Allah yang tentukan. Ya Baya, sarannya tahajud. Tahajud itu sholat bonus. Kalau Ramadan taraweh, tapi kalau hari-hari tahajud. Wa midan laili fatahajjad bihi nafilatan lak, maka pada sebagian malam bertahajudlah sebagai amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Nih ada resep buat Anda kalau Ramadan. Rajin tahajud sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ini Pak Ustadz mau bagi cerita ya, tapi nggak tahu ini Lailatul Qadar atau bukan. Waktu itu sudah mau lulus sekolah, ya seumur Anda inilah. I'tikaf di Musola Al Furqon namanya. I'tikaf di musola. Yang lain pulang semua. Begitu yang lain pulang semua, sambil membaca Quran ketiduran. Untung Pak Ustadz nggak takut sama kuntilanak ya. Ketiduran. Begitu bangun, tiba-tiba dingin nusuk sampai ke tulang. Pokoknya begini. Di dalam musola itu. Bukan angin duduk. Sampai tulang. Untung ada pengajian sebelumnya. Pak kiainya saya, guru saya ngomong, kalau lagi bangun malam, habis tahajud ketiduran, kemudian bangun kedinginan, itu sedang dipeluk malaikat. Persis kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Gua Hiro, dipeluk malaikat Jibril. Dan itu gak ada, kita pas amin gak ada ya. Dingin itu sampai tulang adik-adik, sampai tulang betul. Nah kalau berdoa saat itu langsung dikabulkan. Nah makanya coba, sayangnya Pak Ustadz waktu itu doanya bukan jadi presiden ya. Coba jadi presiden, doanya dikit, cuma 3 waktu itu. 1,
minta pada Allah agar jadi ustaz. Ya kabul lah. Belajarnya memang belajar agama. Yang kedua, pengen naik haji cepat, berangkat 2012. Alhamdulillah. Satu doa yang ketiga belum dikabulkan. Gue istri mah udah punya atuh ya. Pondok pesantren sekarang sudah. Satu sudah jalan, dua sudah bangun, yang kedua. Ini yang satu ini doanya rahasia karena terlalu tinggi doanya. Nanti kalau sudah dikabulkan aja dikasih taunya ya. Kalau sudah dikabulkan baru dikasih tahu. Tapi itu makbul adik-adik. Makanya Anda coba jajal. Bangun malam, rasakan sensasinya, mujahadahnya dengan sholat tahajud. Nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.